yang aneh tapi nyata. Kenapa saya katakan ini? Cerita pendeknya seperti ini. Elisa dan ada satu, tadi saya katakan ada satu lembaga pendidikan, dan saya yakin lembaga pendidikan itu bisa dikatakan sekolah Alkitab, bisa dikatakan sekolah tinggi teologi, kira-kira itu. Jadi pada waktu asrama para calon hamba-hamba Tuhan, kira-kira gitu, di sekolah Alkitab, di sekolah tinggi teologi pada waktu itu di zaman Nabi Elisa, ya. Lalu sekolah itu memerintahkan ini asrama ini tempat kita kumpul untuk belajar firman Allah. Kata Alkitab tadi, pada waktu itu para nabi-nabi, ya, hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Allah, mereka mengadakan goro itu gotong royong. Orang sini bilang apa? Mapalus. Mereka mengadakan mapalus, mereka mengadakan gotong royong untuk mencari kayu. Mungkin bisa saja dinding mereka butuh diperbaiki, mereka akan membangun satu bangunan lagi untuk menampung calon hamba Tuhan di masa Elia. Dan pada waktu itu, pada kitab ini ditulis kira-kira tahun 8, ya, abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Kira-kira baru sekitar 800 tahun. Ini sekarang kita sudah berada di abad milenium, ya, di tahun 2022. Jadi diperkirakan kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi ini terjadi, ya, ini terjadi. Dan pada waktu Elia, nabi-nabi dan para murid-murid pada waktu itu, mereka dengan semangat, ya, melayani Tuhan, mereka dengan semangat pergi ke hutan, ya, di dekat sungai. Alkitab tadi bilang mereka menebang pohon, membuat pohon itu menjadi sebuah balok. Tahu balok, saudara? 4 persegi. Saya sempat waktu melayani di Kepulauan Riau, kehidupan orang suku laut pada waktu itu, ya, bahkan mungkin sampai sekarang, karena mereka nggak punya mesin sensor, mereka membuat perahu, mereka potong sebatang kayu bulat, lalu mereka mulai bagi, dia belah, dikapak, lalu dibuat bentuk seperti papan. Itu manual. Dan pada waktu itu di abad ke-8, ya, kapak yang terbuat dari logam, ya, boleh saya katakan terbuat dari besi kayu, terbuat dari logam, tembaga kayu, pada waktu itu adalah barang yang langka dan sangat mahal. Dan ada satu siswa sekolah Alkitab ini, dia pinjam, saya kasih gambaran, pinjam umpama sama Tante Lili. Tante boleh pinjam kapaknya, untuk apa bro? Untuk kami mau bikin asrama lagi. Tante dengan sukacita kira-kira dalam cerita ini pinjamkan. Meskipun pada waktu itu bisa saja alasannya yang punya kapak ini bilang, jangan, itu tapi suami punya itu mahal, itu tidak boleh. Bisa saja, saudara. Tapi singkat cerita, ini pemilik kapak ini pinjamkan. Lalu mereka gotong royong, mapalus, memotong kayu di tepi sungai Yordan. Dan singkat cerita, waktu mereka potong asik memotong, tak berapa batang kayu yang dia sudah potong, lalu mata kapak itu, Alkitab tadi katakan, jatuh ke sungai Yordan.
kah, tembaga kah, baja kah, pasti apa? Tenggelam. Ini waktu saya belajar tadi malam ini, saudara, kadang firman Allah itu ada hal yang aneh. Ini cerita sepertinya sepele, benar saudara? Tapi dampaknya dan kenyataannya ada satu mujizat Allah. Kalau saudara baca, ya, terus dalam kisah ini, waktu kapak itu, mata kapak jatuh ke sungai Yordan. Ini yang siswa yang pinjam. Saya pernah tinggal di asrama sekolah kita, dan gak ada di asrama itu, gak ada beda. Mau orang kaya, orang miskin, sama. Kalau makan di meja makan, kalau semua pakai ikan roa, semua ikan roa. Oh, karena itu Toan itu anak pemilik sekolah, dia pakai ikan yang besar, ikan tuna enggak. Di sekolah kita kalau ikan roa semua. Kalau sambal belacan, terasi sambal terasi semua. Jadi saya boleh singkat cerita, semua siswa yang ada pada waktu itu rata-rata orang susah. Dan saya perhatikan sampai zaman sekarang, kalau ada anak-anak sekolah kita, selalu, maaf kakak, bukan kita mengentengkan, di sekolah kita dia berharap sponsor. Ada sponsor loh di sekolah A, ada sponsor loh di sekolah B. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, si murid ini, kapaknya yang jatuh di sungai Yordan, dia pusing. Saya ingat cerita doa waktu kasus dia HP-nya jatuh picah, ya kan? Saya ingat kata-kata Tuhan, hari ini berkat sosial sekali di hari ini. Kenapa? Tapi HP Om Markus dia tunjuk, kasihan, sampai sekarang belum beli. Jatuh picah, jatuh picah lagi tuh, minyak bensin habis, jalan kaki. Nana tuh Honda, apa ini Tuhannya siap. Melalui ayat ini murid ini kira-kira sama yang dialami oleh saudara Tuhan. Dia rasa, ini hari ini sudah rugi, sial lagi. Wah, ini 2 kali lipat ini. Ya. Ini kapak pinjaman lagi. Ada pinjam patah jelirin lagi. Aduh, jatuh lagi. Mau diselam, cuma kita tidak tulis. Saya yakin ini siswa ini tidak pandai menyelam ini. Kalaupun dia pandai menyelam, dia selam, dia cari-cari tidak dapat. Coba satu keluar dengan rasa takut, malu dan merasa tidak tahu lagi macam mana nasibku ini. Dia bilang, Om Elia, abdi Allah tolong aku. Alkitab tadi dikatakan dia sambil berteriak, saking paniknya, Elia tolong aku. Ada apa kamu muridku? Itu mata kapak jatuh ke sungai Yordan. Dan itu pinjaman lagi, kata Alkitab tadi itu saudara. Itu tak pinjam lagi Pak Ibu A itu. Bagaimana ini? Elia bilang, syukur kasihan, ya kan saudara. Zaman sekarang kadang kalau kita lihat kalau ada orang yang jatuh di sana, kadang zaman sekarang kalau dulu orang itu harus cepat-cepat orang, sekarang itu kasih diketawain lagi. Nah, ini saudara, waktu kapak itu jatuh di sungai Yordan. Kalau bicara tentang sungai Yordan, saya jadi ingat satu panglima yang kena kusta. Namanya siapa? Naaman. Ya. Naaman disuruh
oleh abdi Tuhan. Namanya siapa? Elisa. Ya. Waktu Naaman jumpa sama Elisa, Elisa tolong aku. Bukan Naamannya, karyawannya, prajuritnya, utusan. Kasih tahu sama Elisa, saya sakit. Sakit apa? Sakit kusta. Dia seorang panglima perang. Dia seorang jenderal, boleh saya katakan, yang karirnya sedang naik daun. Bagus, pintar, cerdas. Tapi waktu prajuritnya bilang sama Elisa, Elisa bilang apa? Saya tahu itu Pak Naaman pergi cuma ke sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Mati pergi ke sungai Yordan 7 kali. Bapak Ibu Saudara, sungai Yordan yang ada di masa Elisa adalah sungai Yordan yang keruh dan kotor. Lalu kalau saya berimajinasi sebentar, pantas saja Elisa punya sekolah Alkitab, siswanya, mahasiswanya pada waktu itu pergi cari kayu di tepi sungai Yordan. Karena airnya kotor, otomatis berarti menandakan itu jatuhan daun yang ada di hutan sekitarnya itu jatuh ke sungai itu dan sangat keruh. Makanya waktu Naaman disuruh mandi, dia mikir, kurang ajar itu Elisa itu. Coba dah tuh suruh mandi, mandi di Silora, airnya bersih, dikuras terus. Coba suruh mandi ke kolam renang, airnya jernih, bisa saja. Tapi saudara, sungai Yordan itu airnya sehingga mata kapal itu sulit untuk dicari. Kira-kira gitu. Sehingga Naaman berpikir pada waktu itu, tapi Naaman adalah seorang panglima perang yang sangat dengar-dengar kepada Tuhan, kepada Elisa. Dan Naaman mandi 7 kali. Pada yang ke-7 kali dia menenggelamkan. Waktu dia keluar, apa kata Alkitab? Kulitnya seketika sembuh dari segala penyakit, termasuk penyakit kusta pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bagi hanya 3 melalui kebenaran firman Allah. Ya, dalam cerita ini ada kerugian, boleh saya katakan ada satu kesialan dalam hidup, dalam kehidupan ini. Orang yang mata kapaknya jatuh tadi, ya, dalam hidupnya dia pertama, dia takut. Kedua, dia malu. Mau bilang apa nih sama kata Lili, dia kasih pinjam kapal ini. Mau alasan apa ini? Yang ketiga, dia tidak punya uang karena dia anak asrama. Benar saudara? Yang keempat, apalagi ini? Pasti dosen, guru memarah ke kita ini. Apalagi? Campur aduk perasaan. Sehingga dia, Alkitab dikatakan dia berteriak-teriak karena stres. Coba saudara, kalau orang stres, depresi, ini saya pernah lakukan. Ya. Kalau stres, depresi, pergi ke laut, teriak sekuat-kuatnya. Enden, benar saudara? Ya. Maka adik ciptakan lagu, ya. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya, isi pikirannya, isi hatinya. Nah, kira-kira ini orang ini seperti itu. Dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang galau. Dan saya yakin yang pertama, keistimewaan orang yang kapaknya jatuh di sungai Yordan, dia bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang benar-benar setia sama Tuhan. Dia orang yang benar-benar bertanggung jawab di dalam Tuhan. Kira-kira gitu.
Dia galau. Dia tanya kepada Elisa, guru, dosen, abdialah bagaimana ini? Ya. Elisa sebagai seorang abdialah yang Alkitab katakan, Elisa muridnya siapa saudara? Elia. Benar? Elisa murid dari Elia. Elisa waktu jadi murid dia tahu dia tidak punya kemampuan. Kalau Elia berdoa jangan turun hujan 3 tahun setengah, tidak ada turun hujan. Jangankan hujan, embun pun tak turun pada waktu itu. Jadi Elisa, hebat sekali ini Elia ini. Aku ingin seperti engkau. Elia bilang apa? Kalau engkau ingin seperti aku, punya kuasa, ikuti aku. Makanya waktu Elia mau diangkat oleh Tuhan dengan Alkitab katakan kereta api, Elisa ikut Elia kemana dia pergi, kemana Elia ada dia ikut. Jadi waktu dia bisa menyaksikan bagaimana gurunya Elia naik ke surga dengan kereta api, apa yang terjadi saudara? Jubah Elia itu jatuh dan Elisa ambil dan pakai. Dan Alkitab katakan waktu dia sudah memakai jubah Elia, dia mulai bisa lakukan mujizat. Dia bisa belah sungai Yordan, dia bisa menyeberang dengan jalan kaki. Nah, Elisa saudara, sebelum dipakai oleh Tuhan, dia sama dengan murid yang kapaknya jatuh ke sungai Yordan. Dia galau, dia bingung, ya. Tapi waktu Elisa menerima laporan dari muridnya, abdi Allah, guru, menir, bagaimana kita ini kapak so jatuh. Ada 3 hal saya kasih melalui kebenaran firman. Cara pulihkan dari kegalauan hidup yang dialami, ya. Cara pulihkan bagaimana kehidupan orang ini gak punya daya lagi, ya. Tadi saya katakan orang ini yang kapaknya jatuh adalah orang yang bertanggung jawab. Bisa saja masa bodoh. Ada orang kan kayak gitu saudara, masa bodoh. Saking pusingnya dibilang apa yang terjadi. Ini tahu kita. Tapi ini anak ini hamba Tuhan ini nggak seperti. Dia orang yang bertanggung jawab. Dia terima, ya, ultimatumnya kira-kira. Apa kata Elisa? Apa kata si pemilik kapal itu? Pokoknya saya harus bertanggung jawab. Saya kasih tahu pada Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui roh tanggung jawab dari hamba Tuhan ini yang kapaknya jatuh ke sungai Yordan, saya bagi 3. Kenapa dia bisa dipulihkan oleh Tuhan? Kenapa terjadi mujizat? Ya. Apa sih istimewanya kapal itu? Bagi hamba Tuhan yang kehilangan kapal itu sangat berharga. Tadi saya katakan pada waktu itu di abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Logam itu adalah barang yang langka dan mahal. Kalaupun dia ada duit, mau mencari bukan gampang, namanya langka, ya. Tapi saudara, melalui kebenaran firman Allah, yang pertama, kenapa terjadi mujizat? Kapak yang terbuat dari besi atau dari tembaga atau dari baja sekalipun, yang kita katakan logam berat, ya. Kenapa jatuh dan bisa timbul, kan gitu saudara? Kan dalam cerita ini maka Elisa bilang, di mana siswa? Tuh kapak jatuh. Saya tunjuk Jo. Ya, ada tak kalau umpama kata Lili, wah, gembala, pendeta, tapi dompet jatuh. Jatuh di mana? Pasti saya tanya gitu toh. Jatuh di mana
Pokoknya terakhir saya tadi keluar dari gereja Mawar Saron, tahu-tahu sampai di rumah gak ada tuh dompet. Itu saudara. Kan keterangan itu. Oh, coba jatuh di mana tadi? Kalian tahu di mana tuh jatuh ya? Terakhir di mana? Kalian tahu? Nah, itu bingung saudara. Mau cari di mana kan? Apalagi kalau ini hamba Tuhan yang kapaknya jatuh sudah kena penyakit lupa, nah itu lebih parah lagi. Kadang-kadang kalau saya kan gampang lupa, naruh barang lupa, jadi saya keliling, cari, coba ingat-ingat, sampai capek jalan, lalu tanya, istri tanya, di mana? Ada yang tahu pokoknya, capek mencari sudah. Kira-kira, nah pemuda ini, hamba Tuhan yang muda ini boleh saya katakan saudara, ya. Waktu Elit dia tanya sama Elisa, ya kita pelajari dari pemuda ini, kenapa dia bisa melihat mujizat. Coba kalau HP ini saya buang di sungai atau saya buang di sumur, lalu sudah tenggelam, saya angkat atau nggak usah diambil, tahu ini HP naik sendiri dan saya ambil nggak rusak. Mujizat nggak itu saudara? Ini cerita sepertinya enteng, tapi kalau terjadi betul itu hal yang nggak masuk akal. Ikut Tuhan, iring Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang hal yang nggak masuk akal itu Tuhan izinkan berlaku. Amin. Tuhan izinkan terjadi. Maka bagi orang percaya, mujizat itu gampang. Maka Insinyur Niko ciptakan lagu, selalu ada apa? Harapan, selalu ada mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, harapan dan mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita melalui kebenaran kita. Kalau yang pertama, pemuda ini, hamba Tuhan muda ini, murid dari Elisa ini, dia memiliki pengakuan. Dia ngaku, Om Elisa, hamba Tuhan abdi Allah, saya mau ngaku. Kau ngaku apa? Saya ngaku saya sudah jatuhkan kapal itu, walaupun mungkin tanpa sengaja. Saya ngaku pendeta, saya ngaku hamba Tuhan, saya sudah hilangkan itu barang pinjaman. Saya sudah berusaha mencarinya, saya sudah berusaha berenang, coba raba-raba di tempat jatuh tidak dapat. Ini penting, saudara. Penting. Ada banyak orang percaya, kenapa sepertinya mujizat itu, pertolongan Allah itu tidak ada, tidak nyambung dalam hidupnya. Pertanyaan yang pertama, kesalahannya kadang-kadang kita nggak punya pengakuan atas keterbatasan kita. Pengakuan jujur kita nggak berikan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama yang penting. Kenapa seringkali seolah-olah pertolongan kasih Allah, mujizat Allah itu kok hanya berlaku kepada si A, si B, si C, kok nggak berlaku kepada saya? Pertanyaannya, karena seringkali kita nggak punya pengakuan kepada Tuhan. Ya. Kenapa Daud waktu dia jatuh dalam dosa, dia ngaku kepada Tuhan? Makanya sepanjang sejarah hidup Raja Daud sampai akhir hidupnya, Daud memuliakan Tuhan. Berbeda dengan Saul. Benar Bapak Ibu Saudara? Sama-sama Saul pernah salah, tetapi permasalahannya Saul tidak pernah mengaku akan kesalahan. Makin dikasih tahu salahnya, makin membenci. Anak mantunya Daud dibencinya, bahkan berusaha mau dibunuhnya. Itu Saul. Tapi berbeda dengan Daud. Waktu dia ada kesalahan,
anak panglimanya, istri panglimanya diselingkuhinya. Dia ngaku sakit. Dia berdoa, berpuasa kata, bahkan dia berkabung. Ini Daud, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan murid dari Elisa. Langkah pertama, dia ngaku, dia jumpa Elisa dan dia terangkan, oh Elisa, oh hamba Tuhan, oh gembala, mungkin karena saya ceroboh. Elisa sebagai seorang dosen, sebagai seorang hamba Tuhan, kira-kira dia memaklumi, oh dia murid, dia butuh perlindungan. Bapak Ibu Saudara, cara yang jitu untuk kita lihat Allah memulihkan dan memberikan pertolongan yang mujizat dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus punya pengakuan yang sejujurnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Elisa tanya tadi, mana suka si hilang itu kapan? Kong, di mana itu lokasi jatuhnya kapal? Ini yang kedua. Lalu muridnya itu juga, oh Elisa di sini ini, di sebelah sini, di tepi Sungai Yordan sebelah sini. Ini yang kedua, saudara. Ya. Di sini tempatnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita ingin melihat mujizat Allah, kita harus akui di mana letak hilangnya, lokasinya. Ya, di sini saya tulis, saudara. Di sini saya tulis mengakui hilangnya lokasi, hilangnya kapak. Ya, kapak itu berbicara tentang daya. Ada tak orang tebang pohon pakai kapak, lalu kapaknya sudah jatuh, mata kapaknya jatuh, syukuran DP tangkai, dia pukul-pukul, bisa tumbang nggak, saudara? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini yang kedua. Banyak orang percaya dia sebetulnya sudah seperti mata kapak itu. Ada daya, ada kekuatan, tapi tidak dipakai kekuatannya itu, dayanya itu untuk melayani Tuhan. Makanya ada lagu bilang, ya, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kuat. Ada kuat itu ada apa? Ada kemampuan, ada daya. Makanya seringkali keponakan saya itu bilang, pakai hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita bisa berdoa, pakai untuk berdoa. Satu waktu kita tidak bisa lagi berbicara, ya, terbujur kaku, mati syukur. Kalau langsung mati, kalau sudah stroke juga kan bahaya. Nah, Allah ingin dalam hidup ini. Yang kedua, kalau kita ingin melihat mujizat Allah, pertolongan Allah, selagi kau punya kemampuan, pakailah kemampuan. Selagi engkau punya daya, engkau punya kesadaran, engkau punya kemauan, kehendak, pakailah itu untuk melayani. Nah, yang kedua, Elisa bilang, di mana itu kapak? Di mana kapak yang punya ketajaman itu, kekuatanmu itu jatuh? Di sebelah sini. Elia ke tempat daya muridnya ini hilang. Elisa pergi di mana kapak itu jatuh. Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kita hilang kekuatan, hilang kemauan, hilang gairah untuk melayani Tuhan, mungkin kita anggap saja dayanya itu hilang dengan banyaknya persoalan di situ. Ya. Kita nggak tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hebat. Amen. Saya selalu meyakini bahwa Allah yang saya layani adalah Allah yang sanggup
mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini yang saya yakin. Allah itu adalah Allah yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tenggelam bisa terapung. Ini lagi. Yang kedua, kalau ingin terjadi mujizat dalam hidup, pakailah daya di dalam Tuhan. Amen. Makanya di dalam Roma 12 ayat yang pertama apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang segenap. Ya. Muliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Akal budi kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Dan murid dari Elisa ini dia tunjukkan tempat di sini hamba Tuhan, tapi kapak pinjaman ini hilang. Kalau saudara punya kekuatan, saudara punya kemauan, saudara punya kekayaan, saudara punya harta benda, itu hanya apa? Pinjaman, titipan. Bahkan dalam satu cerita firman Allah, orang kaya, orang muda yang kaya, tapi dikatakan bodoh. Kenapa saudara? Dia punya semua harta. Bahkan saking sombongnya dia bilang, hei jiwaku, sudah tertimbun dalam hidupmu banyak harta. Makan, tidur, bersenang-senanglah, berfoya-foyalah. Lalu Tuhan bilang apa? Orang kaya yang bodoh, kalau malam ini diambil nyawamu dari hidupmu, untuk siapakah kekayaan itu? Tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih kuat, kita masih bisa pergunakan kekuatan kita yang kita bisa kita lakukan untuk memuliakan. Ini yang kedua. Yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir dari pribadi murid Elisa ini. Kenapa kapak yang seharusnya nggak bisa timbul, bisa timbul? Yang terakhir, yang ketiga, murid Elisa ini dia berpartisipasi, ya. Dia tidak menutup diri, bahkan boleh saya katakan dia mengaktifkan dirinya untuk dapat menyelesaikan persoalan hidup. Ada banyak orang percaya hidupnya tidak aktif dalam Tuhan, bahkan pasif dalam Tuhan, masa bodoh, maka tidak terjadi mujizat dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir, mari aktifkan diri kita untuk selalu melakukan sesuatu yang terbaik agar Tuhan itu dimuliakan. Dan waktu yang ketiga, ini murid Elisa berpartisipasi aktif dan selalu apa yang ditanya, apa yang disuruh oleh Elisa dia ikutin. Lalu waktu sampai di tujuannya, kira-kira di Sungai Yordan, sampai di sini Elisa hanya bilang apa, saudara? Elisa ambil sepotong kayu. Tidak tahu itu kayu apa. Saya yakin kayu sembarang yang ada di hutan itu. Di hutan, di pinggiran Sungai Yordan. Dia ambil sepotong kayu, lalu kayu itu dilemparkannya di lokasi di mana kapak itu jatuh, dan waktu dilemparkannya secara mujizat timbul kapak itu. Ya, timbul. Bapak Ibu Saudara, kayu berbicara tentang apa? Yesus. Amin, saudara. Di sesuatu yang tidak mungkin, kalau Yesus ada bersama, akan terjadi apa, saudara? Mujizat. Mujizat Yesus yang pertama apa? Merubah air menjadi anggur. Ya. Lalu ibu Yesus bilang, pelayan,
apa yang dia bilang buat Job. Kan gitu saudara. Dalam cerita di dalam mujizat Yesus yang pertama mengubah air menjadi anggur, Ibu Yesus bilang, apa yang Yesus bilang ikut loh, kerjakan. Yesus bilang, isi tempayan dengan air. Full, banyak. Mungkin waktu itu ada 50 tempayan, mungkin ada 20 tempayan, mungkin ada 100 tempayan. Semua yang kerja di pesta itu isi tempayan itu dengan air. Air diisi. Waktu dituang berubah menjadi apa? Anggur, Bapak Ibu Saudara. Inilah kita. Yang ketiga, kalau mau terjadi mujizat kasih Allah nyata dalam hidup kita harus aktif melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, meskipun sesuatu kadang-kadang gak masuk akal. Mungkin ini murid Elisa berpikir, mungkin untuk Elisa itu lebih jago menyelam mungkin. Dia mungkin berpikir seperti itu. Dan ditunggu, kenapa Elisa ini gak buka baju, gak menyelam. Elisa hanya ambil sepotong kayu, diletakkan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hidup kita seringkali tenggelam dalam persoalan. Seringkali hidup kita tenggelam dalam masalah. Dan masalah itu kita gambarkan seperti mata kapal. Ya. Tenggelam. Tapi mari dalam segala sesuatu, seberat apapun masalah yang menenggelamkan hidup kita, nggak punya kemampuan. Kadang dalam hidup itu kita seperti itu. Nggak tahu lagi ini gembala mau bikin apa lagi, intan tahu ini. Saudara, kadang kalau Tuhan izinkan, itu artinya Tuhan ingin belajar. Minggu lalu saya khotbah tentang apa? Orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir nggak tahu apa maksud Tuhan ini. Kok saya lahir buta, apa ini? Jahat sekali Tuhan itu. Tapi enggak. Waktu ditanya, Yesus bilang apa? Biar ini salah siapa? Salah orang tua kah? Salah anak kah? Enggak. Supaya pekerjaan Allah akan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala masalah, segala persoalan hidup, problem hidup kadang membuat kita bingung. Kita seperti murid Elisa, kita sudah berteriak-teriak, tapi kapan gak timbul. Tapi waktu diambil kayu oleh Elisa diletakkan, dia bisa timbul. Kenapa saudara? Karena bersama Yesus kita mampu. Tidak hanya sekedar mampu menyelesaikan masalah, tapi mampu melihat Allah berkarya dengan karya. Saya tutup firman Allah pada siang hari ini dengan 1 Petrus. Tolong baca Pina 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini ayat pendukung yang terakhir, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Cepat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin, saudara. Ini firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia yang apa? Memelihara kamu. Kadang-kadang suami kita terbatas menjaga kita. Kadang-kadang ibu kita, istri kita terbatas menjaga kita. Kadang-kala anak kita terbatas untuk melihat kita sebagai orang tua. Tapi Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia, karena Dia yang menjaga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan bersyukur buat